Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raya Puri, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala getarkan hati kita, hidupkan kalbu kita, langkahkan kaki kita untuk bisa melangkahkan, untuk bisa melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amaliyah kita semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan istiqomah dalam menjalankannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Puri yang Allah muliakan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wailun lil umara'i wa wailun lil ghurafa wa wailun lil umana. La yatamannaina aqwamun yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wailun lil umara'i, celakalah bagi umara atau pemimpin, dan celakalah bagi orang yang diberi jabatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wailun lil umana, cilaka betullah mereka yang diberikan amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yatamannaina aqwamun yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok orang yang berharap agar digantungkan rambutnya di bintang yang tertinggi, lalu diayun-ayun, ya, diayun-ayun dari bintang ke satu, dari bintang kedua, digiring di antara langit dan bumi. Itu lebih baik disukainya daripada diberikan jabatan, dan daripada diberikan amanah, dan daripada diberikan apa, pejabat. Mendingan seolah-olah digantung nanti daripada diberikan amanah. Rambutnya digantung-gantung. Ini adalah peringatan buat kita, ya, karena amanah itu berat, karena itu jabatan berat itu. Semakin tinggi jabatan bukan semakin rendah, tapi semakin berat untuk menghadapinya, ya. Semakin berat. Mungkin enak jadi seolah pejabat tinggi, enggak enak, ya. Justru itu lebih bahaya, ya, sangat-sangat lebih bahaya. Tentang
bahayanya menjadi pemimpin atau menjadi diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanahkan oleh orang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kata Nabi, wailun, celaka betul lil umara. Bagi siapa? Lil umara, yang pertama bagi para pemimpin. Bukan tidak boleh untuk menjadi pemimpin, ya, jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, gak apa-apa, asalkan amanah. Rumah tangga menjadi pemimpin, ya. Pejabat jadi amanah, ya. Orang yang jadi pemimpin, dia tidak sadar bahwa di pundaknya adalah beliau membawa dosa, membawa berbagai macam-macam dosa yang ditanggungnya. Kemungkinan terseleweng dari amanah, terseleweng dari jabatan, terseleweng dari pemimpin, sebagai pemimpin, itu sangat besar. Karena jadi pemimpin tidak bisa lepas daripada apa? Dari cacian, dari makian, dari cemoohan orang lain. Pasti yakin, ya, yakin, dan bisa menyebabkan terjunnya hati kita, qalbu kita ke dalam dosa. Silakan kita menjadi pejabat, silakan kita diberikan amanah, malahan pejabat yang tinggi, malahan tidak apa-apa, tapi asalkan amanah, terpercaya, tidak mengkhianati. Itu yang lebih berat, ya. Banyak orang yang suka menjadi pemimpin tanpa memikirkan akibatnya. Banyak orang yang mencalonkan diri untuk menjadi presiden. Sekarang sedang ramai, ya. Menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi legislatif, banyak. Tapi dia tidak memikirkan apakah dia punya ilmu, punya iman. Dan itu dasar ilmu dan iman. Percuma kalau kita punya uang. Kalau kita mencalonkan sebagai pemimpin, kalau didasari dengan keimanan dan keikhlasan, insya Allah. Tapi kalau tidak didasari dengan ilmu dan keimanan, tunggulah kehancuran. Ya. Tidak ada saringan di dalam memimpinnya, di dalam hatinya bahwa itu adalah bahaya, maka semua para sahabat tidak suka, ya, untuk menjadi pemimpin. Tidak seperti, ya, tidak mau. Kalau kita mah subhanallah, mau jadi orang, menjadi orang gitu ya, menjadi jelema, langsung bahasa subhanallah. Habis semuanya, harta banyak dijual, tanah dijual, mobil dijual, rumah dijual. Itu. Bahkan istri digadaikan mau menjadi pejabat. Subhanallah, ya Allah. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Ya. Setiap yang mendapat amanah itu akan
diperlakukan, dia akan bertanggung jawab nanti di yaumil qiyamah. Apapun dosanya yang kita lakukan, dia akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diamanahkan itu, presiden akan dihadapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai kepala rumah tangga akan dihadapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertanggungjawaban. RT, RW, semuanya akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejabat, pengurus masjid, baitul mal, semuanya, urusan agama, yang punya yayasan semuanya, yang melakukan kecurangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang melakukan kecurangan dalam kepemimpinannya akan buat perhitungan sedetil-detilnya nanti di yaumil qiyamah. Sedikit pun akan ada. Yang selamat yang mana? Yang selamat adalah yang menjalankan amanah dengan rasa takut. Yang selamat adalah pemimpin pejabat yang amanah dan takut. Itulah para pemimpin yang soleh. Gak berani makan uang rakyat, gak berani menipu, gak berani membuat keterangan palsu, tidak berani membuat bon palsu, bon kosong. Maka kalau sekarang susah. Asalnya kita saya mau lillahi ta'ala, amanah dari Allah, rencananya mau amanah, rencananya mau jujur, rencananya mau baik, tapi begitu bergabung dengan orang-orang yang tidak amanah, kita tenggelam di sana, ikut-ikutan. Yang amanah satu, yang tidak amanah banyak. Wah, udah. Nah, kalau jadi pemimpin, kalau benar jujur, yang benar jadi pemimpin tidak akan lama. Senggol di sini, senggol di sana, wah gitu, pastilah gitu, diusir. Karena apa? Karena tidak ada proyek. Tidak ada proyek lagi, karena ada pemimpin yang jujur, biasanya bisa lewat ke belakang, ada proyek yang gelap. Subhanallah, ya Allah, tetapkan ketika qalbu gitu, jangan diselewengkan qalbu kita ke dalam lembah dosa. Jadilah kita pemimpin, jadilah kita pejabat yang amanah dan yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah dalam menerima jabatan, dalam menerima amanah. Hati-hati. Kalau kita mau menerima amanah, jauh-jauhlah, kita kaya lah. Hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Kita membuat lembaga, membuat yayasan. Apa yang kita mau diambil?
harta juga saya banyak, mau apa? Udah. Ya, gitu. Harus lillahi ta'ala. Jangan ada kepentingan di dalam mengurus masyarakat. Jangan ada kepentingan dalam mengurus lembaga. Tapi kita niat lillahi ta'ala, lulus lillahi ta'ala. Pasti akan ada buahnya, ada hasilnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lamun cek bangga sebenarnya tong kabobodo, tong kabobodo. Ku barang anu saeutik, barang yang kecil itu akan menyelakakan kita. Sedikit jadi banyak. Itu. Subhanallah, ya Allah, ya Karim. Silahkan kita menjadi pejabat, silahkan kita menjadi pemimpin, tapi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah. Barakallahu walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.